Saat anak bicara, dunia kita harus berhenti. Mereka nggak selalu tahu cara bicara yang rapi. Kadang ceritanya meloncat, nadanya tinggi, atau malah bertele-tele. Tapi di balik itu, ada hati kecil yang sedang berani membuka diri. Seringkali kita sibuk menjawab, padahal anak cuma ingin didengar. Mereka nggak minta nasihat panjang, cuma pengen tahu apakah cerita mereka cukup penting buat kita beri waktu sebentar. Anak belajar mencintai lewat caranya sendiri, dan salah satunya lewat cerita yang ia bagikan. Setiap kali kita berhenti dan mendengarkan, sebenarnya kita sedang mengisi tangki emosinya yang kosong. Mendengar anak itu bukan soal punya waktu, tapi soal mau. Bahkan 5 menit penuh perhatian bisa jadi pengingat seumur hidup. Dulu, ayah dan ibu selalu mau dengar aku. Suatu hari nanti, mereka tumbuh dan ceritanya berpindah ke orang lain. Tapi, bila sejak kecil kita mau mendengar, mereka akan tahu rumah selalu jadi tempat aman untuk bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sharing lagi ya kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak menuju remaja. Saya mau cerita tentang cerita yang saya bacakan dari awal gitu ya, bagaimana tentang anak-anak kita yang sebenarnya membutuhkan waktu dari kita, membutuhkan diri kita untuk mendengarkan cerita mereka gitu. Dan itu sebenarnya saya alami sama anak-anak gadis saya ya Bunda, benar, dan cerita itu memang benar yang terjadi gitu. Saya cerita sama anak-anak saya yang gadis itu nomor 2 dan nomor 3. Mereka itu usianya yang satu kelas 4 SD, 4 min, 4 madrasah, dan satu lagi kelas 2 gitu. Dan mereka itu orangnya ingin diperhatikan ketika berbicara gitu. Jadi ketika mereka berbicara, mereka itu ingin diperhatikan, dilihat matanya, didengarkan gitu. Jadi mereka tidak mau ketika mereka cerita ke kita, baik tentang sekolahnya, tentang pelajarannya, tentang teman-temannya, kita dengarkan sambil mengerjakan aktivitas yang lain, itu mereka komplain gitu. Jadi mereka akhirnya bilang, kalau Umi nggak mau dengar ya udah nggak usah cerita aja katanya gitu. Dan jadi seperti itu ya. Jadi mungkin dari situ saya belajar bahwa kalau anak-anak itu sebenarnya nggak butuh waktu lama sih gitu. Mereka cukup hanya didengarkan, butuh kehadiran kita, mata kita, hati kita, dan perhatian kita untuk mendengarkan cerita mereka mungkin sekitar 5 dan 10 menit dan kita berikan respon yang sesuai dengan cerita mereka gitu. Kita dengarkan seperti itu. Jadi hanya itu yang mereka butuhkan gitu. Dan terkadang gitu ya, kadang saya juga merasa pernah juga ditegur anak gitu ya. Jadi maksudnya ketika mereka cerita, saya selalu mendengarkan sambil pegang handphone dulu gitu ya. Terus sambil pegang handphone, terus sambil sibuk mengerjakan yang lain. Akhirnya mereka komplain gitu kan. Nggak usah cerita deh katanya gitu. Umi nggak mau denger, ya udah nggak usah cerita deh. Umi sibuk aja, Umi nggak usah cerita deh gitu. Nah dari situ saya belajar bahwa anak-anak ini ya butuhnya seperti itu. Tapi ketika mereka cerita, akhirnya saya rubah pola didikan saya gitu ya Bunda. Jadi khususnya anak perempuan tuh benar-benar gitu ya. Mereka itu apalagi kalau anak-anak saya itu yang 2 dan 3 itu love language-nya itu adalah physical touch gitu. Jadi kalau misalnya terkadang gitu kayak mau tidur mereka peluk, mau pulang sekolah mereka peluk, mereka cium gitu kan. Love language mereka itu adalah physical touch. Dan mungkin kita sebagai orang tua pun mungkin belajar mulai peka gitu. Jangan aja kita selalu menuntut suami untuk peka ya. Tapi kita pun juga sebagai orang tua harus peka dengan kebutuhan anak gitu. Salah satunya itu love language mereka gitu. Jadi anak-anak ini ketika saya perhatikan matanya mereka cerita gitu, saya tatap dalam, saya dengarkan dengan khidmat. Kadang-kadang anak tuh bisa lihat kayak misalnya anak saya yang paling bungsu gitu. Dia itu kalau saya ngomong sama dia, bagaimana saya merespon atau bereaksi atas tindakannya dia itu menatap dalam mata saya gitu.
Dan dia dari tatapan itu dia bisa lihat apakah saya lagi marah, apalagi kesel, apalagi sayang, ataupun lagi cuek, itu dia bisa tahu. Apakah lagi memang perhatian, itu bisa tahu tuh anak saya yang bungsu gitu. Jadi dari situ saya mulai merubah gitu, bahwa memang anak perempuan ini kalau mau cerita ya kita dengarkan gitu. Jangan kita dengarkan tapi sambil lihat handphone. Jangan kita dengarkan sambil menggosok pakaian gitu. Kecuali memang dia ingin cerita sendiri boleh. Tapi kalau dia ingin cerita ke kita dan dia ingin kita mendengarkan, ya udah kita dengarkan saja gitu. Nah itu yang saya alami. Jadi mungkin kita sama-sama belajar ya Bunda bahwa kita perlu mendengarkan dengan hati dan perasaan yang sebenarnya ketika anak berbicara. Dan balik lagi ke video saya hari ini ya Bunda. Jadi saya itu di awal memasak menu makan siang yaitu tahu dan juga ikan kembung balado ya Bunda. Jadi memang seperti saya bilang juga kalau menu cabai gitu kan, cabai itu di rumah tuh ya memang harus ada. Dan setelah itu saya menemani anak saya yang nomor 2. Bukan menemani ya sih, dia seharusnya menemani saya gitu. Dia menemani saya ke swalayan karena ada beberapa stok kebutuhan rumah tangga yang sudah mulai habis gitu. Dan kebetulan dia juga nebeng gitu, katanya anak saya nomor 4 SD ini, yang kelas 4 SD ini gitu, dia bilang, Umi parfum wah habis katanya gitu kan. Dan akhirnya dia minta dibeliin parfum. Ya udah saya temenin, saya ajak, ya udah kamu ikut aja sekalian biar kamu tahu mau parfum yang mana. Ya udah saya ajak. Terus di ini saya pergi ke salah satu swalayan langganan saya gitu ya Bunda. Jadi saya beli beberapa perlengkapan aja, tidak banyak karena ini boleh dibilang kebutuhan mingguan tapi kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan dapur. Yang saya beli itu ada roti, sampo, Citra body lotion, setrika ini penyemprot pewangi setrika gitu kan. Terus juga minyak goreng itu harganya 19.500 kalau saya beli di swalayan ya. Dan cuman ini kalau untuk Raisa atau penyemprot pewangi pakaian tuh kayaknya kalau saya beli di langganan kok mahal ya gitu. Kalau saya beli di swalayan yang ini, swalayan yang merah itu dia harganya kalau nggak salah 23 ribuan gitu. Jadi beda 2.000 gitu. Ya mungkin ya next gitu ya. Next mungkin akan jadi pertimbangan bagi saya. Kalau untuk belinya ini saya pergi ke swalayan langganan aja deh. Atau mungkin saya mulai belajar untuk membandingkan harga deh gitu. Walaupun ini langganan tapi kalau misalnya memang harganya jomplang beda 2.000 3.000 ya mungkin saya pertimbangkan untuk beralih saja. Dan setelah belanja itu saya juga beli roti gitu ya Bunda, karena memang anak-anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu kan ngajinya malam gitu, habis maghrib. Jadi setelah mereka makan siang dan menuju makan malam itu kadang-kadang pulang ngajinya itu jam 8 setengah 9, dan itu kan sangat panjang sekali gitu ya. Makanya kadang-kadang saya belikan dia roti tawar supaya nanti untuk diisi dulu perutnya sebelum dia kelaparan. Karena memang anak saya nomor 2 itu kan sebenarnya sudah pernah kena ini ya, kena emah gitu. Jadi ya supaya dia nggak nyeri lagi perutnya, jadi saya minta dia untuk makan roti sama susu sebelum pergi mengaji. Terus selanjutnya kegiatan saya ini adalah menggosok pakaian ya Bunda gitu. Jadi yang saya gosok itu adalah pakaian seragam anak-anak karena memang sudah waktunya juga dan sudah numpuk juga gitu. Nah, sembari saya lagi menggosok pakaian seragam anak-anak, saya mau nanya nih, Bunda-bunda hari ini apa kabar? Gimana pekerjaan rumah tangganya? Gimana hatinya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Apakah gembira, sedih, kecewa, atau bagaimana gitu? Jadi mungkin saya pernah baca juga gitu ya dari Bunda Aning Alkero atau apa gitu tentang feeling atau tentang stresnya seorang ibu rumah tangga gitu. Dan mungkin suatu saat atau suatu hari kita pun perlu bertanya kepada diri kita gitu. Apa kabar hatimu hari ini? Gimana perasaanmu gitu kan? Apakah kamu baik-baik saja? Dan entah kalau waktu itu saya lihat juga mungkin kita perlu taruh tangan kita di dada dan kita bertanya dalam hati gitu. Gimana hatinya hari ini?
apakah kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin karena kita terlalu sibuk juga dengan kegiatan di rumah gitu ya, dan mempersiapkan kebutuhan untuk anak-anak dan suami gitu ya. Kadang-kadang sehingga kita lupa tanya pada diri kita sendiri, apakah kamu baik-baik saja? Apa kabar hatimu gitu. Dan mungkin kita perlu juga ya Bunda, maksudnya kita menanyakan hati kita sendiri, diri kita sendiri gitu, supaya ya sama-sama healing gitu. Sama-sama healing tuh maksudnya sama-sama sembuh, sama-sama menyemangati gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan semangat kepada anak-anak, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, tapi kita juga memberikan semangat kepada diri sendiri. Karena kadang-kadang kita lupa dengan diri kita sendiri gitu ya Bunda, karena terlalu sibuk dengan kegiatan rumah. Baik Bunda, sekian dulu ya video saya yang sederhana hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jika ada kritik dan saran dan pertanyaan, boleh Bunda tuliskan di kolom komentar ya, dan kita diskusi di sana. Dan terima kasih juga untuk Bunda-Bunda yang sudah support channel saya selama ini dan sudah menonton video saya sampai selesai. Baik Bunda, semoga video ini bisa sedikit memberikan manfaat dan hiburan untuk Bunda ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.